Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafega Widiawati Putri dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah e-bisnis, yaitu tentang online K-pop shop. Yang pertama ada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi berdirinya bisnis ini? Yang pertama, karena banyaknya penggemar K-pop di Indonesia. Tidak hanya remaja, tapi juga mulai dari kalangan anak-anak, bahkan sampai orang tua pun ada yang suka K-pop. Untuk yang kedua, banyaknya peminat terhadap barang-barang K-pop. Karena banyak sekali jenis barang K-pop yang ada, dari mulai album, pakaian, alat tulis, boneka, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, barang-barang K-pop itu memiliki daya jual yang tinggi. Terkadang orang kalau sudah suka sama K-pop itu sering mengoleksi barang-barangnya. Mau harga berapapun itu pasti dibeli, bahkan sampai 1 jutaan pun itu nggak masalah. Untuk yang keempat, itu selalu banyak keluaran produk-produk terbaru. Mungkin setiap tahun bahkan bulan pasti ada barang-barang yang akan dikeluarin oleh agensi. Kayak seakan-akan itu barang K-pop itu nggak ada habisnya tuh. Kemudian di sini ada visi misi dari bisnis ini. Untuk visinya yaitu menjadi toko online terpercaya di kalangan pelanggan. Untuk misinya, yang pertama memberikan layanan yang baik bagi pelanggan sehingga dapat menimbulkan hubungan yang baik antara penjual dan pelanggan. Yang kedua, memberikan produk-produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan produk-produk original dengan jaminan produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 4, memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kemudian di sini ada deskripsi produk, apa aja barang yang akan dijual di toko dan apa sih keuntungan yang akan diberikan. Yang pertama itu ada melayani request order, yaitu pelanggan bisa request tentang barang apa yang mereka inginkan. Jadi pihak penjual akan berusaha menyediakan barang yang sesuai mereka mau. Kemudian yang kedua itu memberikan diskon. Mungkin bagi pelanggan yang sudah sering beli di toko kami atau pelanggan yang membeli produk atau barang dengan jumlah yang banyak itu akan mendapatkan diskon. Kemudian keringanan pembayaran dengan cicilan. Jika barang yang diinginkan oleh pelanggan itu memiliki harga yang mahal, kami akan memberikan keringanan dengan tidak harus membayar penuh, tetapi bisa melakukan pembayaran dengan beberapa kali cicilan atau pembayaran. Kemudian jika sudah lunas baru barang akan dikirim. Lalu ada menyediakan berbagai barang official K-pop atau barang original ya, yaitu barang yang langsung dibeli dari Korea atau dari aplikasi shop atau web-web terpercaya. Kemudian ada group order line, biasanya di sini digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang status barang yang diorder serta memberikan informasi tentang barang-barang baru apa yang akan dijual di toko. Lalu memberikan jaminan barang original seperti memberikan bukti pembayaran, bukti pembelian barang atau proof CO. Lalu kemudian menggunakan sistem DP jika barang pre-order. Biasanya kan pelanggan akan diminta DP terlebih dahulu untuk status barang yang masih pre-order atau barangnya itu belum sampai di Indonesia. Kemudian akan diminta pembayaran untuk pelunasan jika barangnya itu sudah sampai di Indonesia dengan sudah termasuk pembayaran EMS atau tax atau pajak ya. Kemudian memberikan update status barang pada pelanggan seperti di GO Line tadi.
memberikan status barangnya, ini masih di mana, udah sampai Indonesia kah, atau masih di Korea, atau masih masuk ke bea cukai, seperti itu. Kemudian ini ada contoh beberapa barangnya, ada album. Album ini ada beberapa jenis juga, ada album full set, album sell, album unsell, dan album only. Untuk album full set itu biasanya album yang masih lengkap, atau album yang masih lengkap dan tersegel. Biasanya itu masih ada barang atau benefit dari pembelian pre-order. Kemudian untuk album sell itu biasanya album baru, yaitu masih segel, belum dibuka, tapi mungkin sudah tidak ada benefit dari barang pre-order. Lalu kemudian ada album unsell. Album itu sudah dibuka tapi masih lengkap, isinya masih lengkap. Ini biasanya dibuka untuk dilihat dapat siapa sih photocardnya, kemudian akan dijual sesuai yang diinginkan pelanggan. Yang terakhir ada album only. Album only itu biasanya album yang tersisa hanya ada DVD dan photobooknya saja, sedangkan untuk perintilan lain itu sudah dijual secara terpisah. Kemudian ada lightstick, ada photocard, dan mungkin ada nanti barang-barang yang lain seperti tadi ada pakaian, ada alat tulis, boneka, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan dalam proses e-bisnis ini. Untuk softwarenya, aplikasi yaitu menggunakan aplikasi Shopee dan Instagram itu sebagai media promosi. Kemudian Line itu sebagai digunakan untuk grup order tadi, dan ada Dana itu digunakan untuk pembayaran mungkin yang di luar Shopee agar tidak terkena biaya admin, seperti pembayaran DP itu bisa lewat Dana. Kemudian untuk hardware-nya pasti menggunakan handphone, komputer atau laptop, dan juga pasti membutuhkan jaringan internet. Kemudian untuk analisa supplier dan customer, untuk barang-barang K-pop biasanya kita langsung membeli dari aplikasi shopnya atau website resmi dari Korea seperti K-Ton, Sinara, Weplay, Aladdin, dan lain-lain. Kemudian untuk customernya yang pasti dari kalangan pelanggan yang suka mengoleksi barang-barang K-pop. Kemudian di sini ada analisa kompetitor. Analisa kompetitor itu seperti perusahaan atau pesaing yang menjual produk atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan atau jual. Untuk menganalisa kompetitor itu dapat dilakukan dengan biasanya mengikuti pendekatan WWH atau who, what, how. Who itu siapa sih pelanggannya, dan what itu apa masalahnya, how itu bagaimana masalah itu diselesaikan. Untuk pesaing itu memiliki beberapa jenis, beberapa kategori. Yang pertama ada pesaing langsung. Pesaing langsung itu pesaing yang melayani pelanggan. Pelanggannya itu sama, mengatasi masalah yang sama, dan memberikan solusi yang sama juga seperti yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada pesaing sekunder. Pesaing yang melayani segmen pelanggan yang berbeda, tetapi menangani masalah yang sama dan memberikan solusi yang sama seperti yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu ada pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung itu adalah pesaing yang melayani segmen pelanggan yang sama dan menangani masalah yang sama, tetapi memberikan solusi yang berbeda. Untuk yang kedua itu menganalisis strategi bisnis pesaing. Strategi apa sih yang mereka gunakan, kemudian bandingkan dengan strategi yang kita terapkan. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman.
Seperti motif analisis pesaing adalah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing serta mengidentifikasi peluang serta ancaman. Peluang apa sih yang akan kita dapatkan jika melakukan bisnis ini, kemudian ancaman apa yang akan kita terima ke depannya. Kemudian di sini ada analisa SWOT. S-nya itu yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari bisnis kita itu apa sih? Yang pertama, selalu memberikan produk yang terbaik dan original. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik. Ketiga, memberikan bonus-bonus yang menarik. Keempat, menawarkan keringanan dalam pembayaran. Seperti bisa di DP atau dicicil. Yang kemudian W-nya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, minimnya jasa pengiriman yang ditawarkan. Jadi karena mungkin di wilayah kami itu jauh dari beberapa jasa pengiriman, jadi hanya ada mungkin 1 atau 2 jasa pengiriman yang akan ditawarkan. Kemudian sering terjadinya delay dari pengiriman barang, sehingga pelanggan itu akan menunggu lebih lama dari waktu yang kita janjikan. Yang ketiga ada O atau opportunity, yaitu kesempatan. Kesempatan apa yang membuat kita untuk memilih bisnis ini? Yang pertama yaitu banyaknya penggemar K-pop di Indonesia. Yang kedua, banyaknya minat K-pop dalam mengoleksi, banyaknya minat K-popers ya dalam mengoleksi barang-barang K-pop. Kemudian yang ketiga, adanya daya jual yang tinggi terhadap barang-barang K-pop. Kemudian yang terakhir ada T, threat atau ancaman. Ancaman apa yang akan kita hadapi ke depannya? Yang pertama itu semakin banyak pesaing menawarkan produk yang sama. Yang kedua, banyaknya rumor yang beredar tentang produk unofficial. Seperti sekarang itu banyak yang menjual produk-produk unofficial dalam bentuk atau rupa itu bisa sangat mirip dengan produk ofisialnya, sehingga itu membuat pelanggan terkadang ragu untuk membeli produk apa yang mereka inginkan. Kemudian ada strategi air marketing, strategi yang digunakan agar bisnis itu dapat berjalan lancar sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, memberikan barang dengan freebies yang menarik atau bonus-bonus yang menarik. Kemudian memberikan diskon, seperti tadi memberikan diskon kepada pelanggan yang sering membeli barang di toko atau pelanggan yang membeli barang dalam jumlah banyak. Kemudian yang ketiga itu membangun hubungan baik dengan pelanggan dengan cara melayani pelanggan itu dengan bahasa yang ramah, dengan cara yang baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak memanfaatkan atau menipu pelanggan. Biasanya tingginya minat dan harga dari barang K-pop itu terkadang ada yang memanfaatkan dengan cara yang curang, seperti mengirim barang unofficial atau barang yang tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan oleh si penjual. Kemudian yang kelima itu menganalisis keinginan pelanggan seperti yang request order tadi. Jadi kita menyediakan barang sesuai keinginan pelanggan atau menganalisis apa sih yang sedang diminati akhir-akhir ini. Kemudian yang keenam itu selalu mengikuti updatean produk terbaru. Seperti tadi kan barang-barang K-pop setiap bulan atau minggu itu selalu ada keluaran-keluaran terbaru. Jadi untuk bisnis agar tetap berjalan kita harus tetap mengikuti perkembangan produk terbaru seperti itu.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.